Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana, kaifa halu ukhti. What's up guys? Perkenalkan, nama saya Ridwan Kurnia, nama saya Arif, nama saya Edwin. Nah, kami akan melakukan beberapa praktikum. Halo guys, perkenalkan nama saya Edwin Andriana. Di sini saya akan berbagi ilmu mengenai teknik pekerjaan laboratorium di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih, Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan berbagai alat. Lihat, coba bisa dilihat alat-alat laboratorium. Ini adalah hal yang paling mendasar sebagai seorang analis. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan dari alat ketelitian yang sangat akurat, yaitu gelas kimia. Gelas kimia memiliki beberapa variasi, antaranya 200 ml, 250, 500 sampai 1 liter. Gelas kimia terbuat dari kaca asli. Fungsinya untuk membuat larutan, menimbang, mereaksikan, bahkan memanaskan larutan. Yang kedua adalah pol pipet. Pol pipet memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Bisa dilihat di sini ada tanda batasnya, ukurannya 10 mili. Di samping itu ada berbagai macam ukuran, 10, 25, bahkan 50 mili, bahkan 10 mili juga ada. Nah, selanjutnya tabung. Ini adalah tabung reaksi, tempat untuk mereaksikan atau untuk memanaskan suatu zat. Oh, maaf saya lupa, fungsi pol pipet adalah untuk memipet larutan dengan ketelitian yang sangat teliti. Dan yang selanjutnya adalah rak tabung. Rak tabung berfungsi untuk menyimpan berbagai macam tabung reaksi. Seperti lihat di sini, jumlahnya sangat banyak. Kira-kira ada 10 tabung dan penambahan untuk menyimpan tabung yang sudah dicuci sekitar 6 tabung. Nah, selanjutnya bisa dilihat di sini. Di sini ada buret, statif dan klem. Nah, saya akan menjelaskan klem dan statif. Klem berfungsi untuk menyangga buret, sedangkan statif untuk menyangga dan statif untuk menyangga klem. Nah, sekian info dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya akan diterangkan oleh saudara saya, Ridwan. Ya, oke. Terima kasih saudara Edwin telah mempersilahkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang alat-alat di laboratorium Bakti Asih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan jelaskan beberapa alat di laboratorium. Di antaranya, di sini ada Erlenmeyer 100 mili, ada cawan porselen, ada labu ukur, sama di sini ada buret. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang Erlenmeyer. Nah, teman-teman, Erlenmeyer itu banyak variasinya. Ada yang ukuran 100 mili, 250 mili, bahkan ada yang 500 mili. Nah, Erlenmeyer ini terbuat dari kaca. Ya, kaca ini itu tahan panas, jadi ini bisa untuk dipanaskan, sambil dipanaskan dan sambil untuk mereaksikan. Nah, Erlenmeyer ini berguna untuk menampung suatu larutan, atau kita bisa melarutkan, menghomogenkan suatu bahan di dalam Erlenmeyer tersebut. Nah, kemudian di sini ada labu ukur. Labu ukur juga sama seperti Erlenmeyer, banyak variasinya, diantaranya ada 100 mili, 250 mili, bahkan ada yang 500 mili. Tingkat ketelitian dari labu ukur ini sangat baik sekali, yaitu sampai di belakang 1 di belakang koma. Nah, begitu. Kalau ini berguna untuk melarutkan suatu larutan. Kemudian di sini ada cawan porselen. Nah, ini berguna untuk menguapkan suatu bahan dalam teknik gravimetri. Oke, yang selanjutnya di sini ada buret. Nah, inilah buret. Coba kita lihat. Di sini buret 50 mili. Buret juga sama seperti alat-alat yang barusan, banyak variasinya. Ada yang 50 mili, ada yang 100 mili, ada yang 15 mili. Nah, buret ini berguna untuk titrasi. Jadi pada saat kita ingin tahu pH suatu larutan, kita harus menggunakan ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya
biarkan teman saya yang akan menjelaskan alat-alat yang ada di laboratorium. Silakan Arif. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam alat-alat kelas. Di antaranya saya akan menjelaskan corong. Corong ini ada dua macam. Yang pertama yaitu corong tangkai pendek, yang kedua corong tangkai panjang. Ini yang merupakan adalah salah satu corong tangkai panjang, yang dimana corong ini digunakan untuk memindahkan suatu larutan atau untuk membantu dalam penyaringan. Dalam penyaringan kita itu harus menggunakan kertas saring, di mana kertas saring tersebut akan menyaring kotoran-kotoran atau endapan-endapan yang dimana filtratnya atau endapannya akan digunakan untuk tahap selanjutnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan kertas timbang. Nah, kertas timbang ini dapat membantu ketika kita akan menimbang suatu sampel. Caranya, kita melipat dulu bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Sesudah kita mengetahui bagian tengahnya, kemudian kita melipat dari pinggir ke tengah dan satu lagi, ya, nih begini. Kemudian kita tarik garis lurus ke sini, sama. Kemudian kita lipat bagiannya, nah gini. Sudah dilipat, kita lipat lagi ininya. Seperti ini. Nah, kemudian samping kirinya dilipat lagi seperti ini. Nah, sudah itu lipat ke belakang. Nah, dan lipat ke belakang lagi. Nah, kemudian dilipat lagi ke belakang. Nah, dan hasilnya yang lebih bagus seperti ini. Nah, ini dapat membantu kita dalam penimbangan. Udah ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan kaki tiga. Kaki tiga ini berfungsi untuk ketika kita akan memanaskan suatu larutan dalam gelas kimia ataupun Erlenmeyer. Ketika kita menggunakan asbes, maka asbes ini ketika dipanaskan suhunya akan merata, sehingga pemanasan itu akan cepat berjalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pipet. Bagaimana sih cara memipet ini? Yang pertama, kita itu harus kelingking kita memegang batang pipet. Kemudian jempol kita memegang karetnya. Nah, begini, ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gelas ukur. Gelas ukur ini banyak macamnya atau banyak ukurannya. Yang pertama mulai dari 10 mili, 25 mili, sampai ada juga yang 2 liter. Fungsinya yaitu untuk mengukur suatu larutan dalam bentuk yang tidak terlalu analitik. Karena gelas ukur ini tidak memiliki ketelitian yang sangat tinggi seperti buret. Oke? Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, saya Edwin, Saya Arif, Dan saya Ridwan. Kemarin kita sudah mengetahui alat-alat gelas yang sudah kami jelaskan. ya oke. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan dengan cara Arif bagaimana? Menimbang, kemudian melarutkan. Dan saya melabeli botol. Pertama, saya akan menimbang dulu. Oke, langsung saja ya. Ini adalah neraca analitik yang dimana kita akan menimbang secara analitis. Kita pertama buka dulu kertasnya. Kemudian dimasukkan kertas timbangnya. Kemudian kita tekan tombol on supaya 0. Oke, sesudah 0, kita tinggal masukkan larutan yang akan kita timbang. Kali ini saya akan menimbang natrium klorida atau NaCl. Bisa disebut juga dengan garam dapur. Saya akan menimbang sebanyak 1 gram.
Kita harus teliti dalam menimbangnya, karena kita menimbang dalam jumlah sedikit. Oke, bisa Anda lihat hasilnya. Dalam nilainya juga 4 angka di belakang koma, karena ini sangat analitik. 1,0074. Kita tutup supaya anginnya tidak ada yang masuk. Didapat ternyata ketika kita menimbang hasilnya yaitu 1,0071 gram. Oke, kita ambil lagi. Inilah hasilnya. Kemudian setelah ini akan dilanjutkan oleh saudara Ridwan untuk melarutkan natrium klorida. Ya, terima kasih saudara Arif. Oh iya, sama-sama. Nah, teman-teman, saatnya kita melarutkan suatu sampel yang sudah ditimbang tadi oleh saudara Arif. Oke, pertama kita siapkan dulu. Nah, ini labu ukur. Kemudian di sini beker gelas yang diisi Aquades untuk melarutkan sampel tersebut. Oke. Pertama, kita masukkan sampel NaCl ke dalam labu ukur. Oke, kita masukkan secara perlahan. Nah, sedikit demi sedikit supaya tidak tumpah. Nah, biasanya kalau kita suatu sampel ini supaya tidak tumpah, kita pakai corong, tapi untuk meminimalisir, kalau misalkan alatnya tidak ada, kita bisa pakai ini, tapi harus dengan hati-hati. Nah, ini sedikit demi sedikit. Oke, kemudian kita masukkan Aquades yang ada di dalam beker gelas ini ke dalam labu ukur, sedikit demi sedikit. Lihat, sedikit demi sedikit. Oke, terus. Nah, teman-teman, labu ukur ini berukuran 100 ml. Jadi kita akan membuat larutan NaCl 1%. Oke, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Sampai tanda batas. Coba teman-teman bisa lihat sampai tanda batas yang ini. Oke. Biasanya di dalam labu ukur pas tanda batas tersebut itu pakai meniskus bawah. Ntar kita lihat meniskusnya kayak gimana. Oke, sedikit demi sedikit. Terus, nah, pada saat hampir mendekati tanda batas, sebaiknya kita menggunakan pipet supaya lebih teliti lagi. Oke. Nah, ini adalah pipet. Oke. Kita tekan karetnya, kemudian kita masukkan ke dalam Aquades ini yang di beker gelas. Kemudian kita lepaskan sedikit. Nah, ada airnya, ada. Kemudian kita masukkan ini. Sampai tanda batas yang tadi. Nah, sekarang sudah sampai tanda batas. Kita bisa lihat ini meniskus bawahnya. Nah, kemudian kita tutup. Dan kemudian kita larutkan. Posisinya yang ini yang atas kita tekan pakai jari kelingking atau sama telunjuk. Nah, ini posisinya. Lalu kita 1, 2, 3, 4, 5 sampai larut. Nah, kemudian kalau larutan ini sudah larut, kita langsung ke tahap selanjutnya, yaitu pelabelan yang akan
yang disampaikan oleh saudara Edwin. Nah, ini kita serahkan kepada saudara Edwin. Oh, terima kasih nih, Doi. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah tahap yang terakhir, yaitu tahap pelabelan. Ketika jet sudah beres dilarutkan, maka ayo kita lihat. Hal yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan bahan dan alat. Bahannya sudah ada, alatnya berupa botol. Botol ada dua macam, itu botol dari plastik dan dari kaca. Bahkan ada yang kaca gelap ataupun kaca putih dan plastik putih. Mengapa berbeda-beda? Hal ini dikarenakan masing-masing zat memiliki karakteristik tersendiri. Nah, untuk NaCl, karena NaCl tidak bereaksi dengan cahaya dan udara, maka bisa disimpan di dalam botol plastik berwarna putih. Nah, untuk pelabelan, pertama, masukkan NaCl ke dalam botol dengan menggunakan corong seperti ini. Coba lihat. Nah, setelah selesai, maka ditutup. Tahap yang paling penting adalah pelabelan. Mari kita buat label. Ya, hal yang harus dilakukan adalah tulis nama zat tersebut. NaCl. NaCl. Berapa persen? Yang kita buat adalah 1%. 1%. Beserta konsentrasinya lengkap. Dan yang terakhir adalah tanggal pembuatan, yaitu tanggal 6 bulan 1 bulan tahun 2012. Nah kawan, setelah itu mari kita menempel seperti ini. Seperti ini kita tempel. Nah, apabila sudah selesai, maka kita simpan di dalam kumpulan botol-botol ini. Nah, demikian tutorial dari kami. Sini. Oke. Mudah-mudahan Bermanfaat.